pidato kenegaraan Presiden Prabowo tadi pagi itu ya, saya bangga, shock, surprise ya, terkejut gitu ya. Karena melihat presiden kita ya, Pak Prabowo begitu antusias, begitu semangat menjelaskan prestasi-prestasi ya yang sudah diraih ya, khususnya hampir 2 tahun bekerja sebagai Presiden Republik Indonesia bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ya, seluruh informasi yang disampaikan oleh Presiden itu luar biasa. Kalau demikian faktanya, realisasinya yang dirasakan oleh rakyat, apa mungkin ya approval rating Pak Prabowo yang sudah dirilis pekan kemarin oleh 2 lembaga survei kredibel, SMRC dan Indikator Politik, itu justru ya tingkat kepercayaan publik kepada presiden itu justru turun. Ini saya justru agak bingung gitu loh. Apakah data-data yang diterima oleh presiden itu adalah data-data yang real, data-data yang konkret? Harusnya tingkat kepercayaan publik kepada presiden itu tetap di angka antara 75 sampai 80%. Bayangan saya begitu. Tapi justru yang terjadi ya, tingkat approval rating presiden ya, yang kalau bisa diekuivalenkan dengan tingkat elektabilitas ya, itu benar-benar di luar dari apa yang disampaikan atau yang dilaporkan presiden kepada sidang MPR RI ya pagi tadi, yang benar-benar membuat saya tercengang. Saya nggak tahu apakah kita semua ya melihat ini juga pada saat mendengarkan pidato presiden. Yang saya langsung kaget adalah itu tadi. Lah, ternyata bagus ini. Ini yang salah datanya dari data-data yang diteropong oleh lembaga survei itu, atau yang salah masyarakat yang memang tidak suka lagi dengan presidennya walaupun sudah berprestasi, atau yang salah ini adalah tim komunikasi presiden. Udah mulai nih nota keuangan presiden baru saja dimulai di rapat atau sidang tahunan MPR RI. Udah ya. Hai penonton Ruang Konsensus Peking Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali menolak Ruang Konsensus bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini tanggal 14 Agustus 2026 ya, baru saja tadi pagi Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto menyelesaikan pidato kenegaraannya di sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh lengkap MPR yang beranggotakan DPR dan DPD bersidang ya sejak pukul jam 9.30 atau jam 10 tadi pagi. Dan baru saja dimulai, tadi saya cek, dilanjutkan dengan nota keuangan yang dibacakan oleh Presiden juga, ya, yang disebut dengan rancangan anggaran pembangunan dan belanja negara untuk tahun belanja 2027. Nah, yang akan saya diskusikan dalam monolog Ruang Konsensus hari ini adalah pertama tentang penyelenggaraan kenapa tanggal 14 Agustus. Karena banyak orang yang mungkin juga belum tahu, biasanya kan pidato kenegaraan itu kan tanggal 16 Agustus, sehari sebelum detik-detik proklamasi tanggal 17, biasanya kan di MPR itu ada sidang pidato kenegaraan presiden bersama nota keuangan. Kenapa? Karena tanggal 16 itu jatuhnya hari libur. Hari Sabtu juga hari libur. Jadi, dan itu bukan hari kerja. Sementara kan pidato kenegaraan itu harus dalam hari kerja. Karena itu ya, pidato kenegaraan ini dimajukan menjadi tanggal 14 Agustus 2026. Jadi sesimpel itu sebenarnya alasannya, bukan karena ada alasan apa-apa. Nah, yang menarik bagi saya adalah
pidato kenegaraan Presiden Prabowo tadi pagi itu ya, saya bangga, shock, surprise ya, terkejut gitu ya. Karena melihat presiden kita ya, Pak Prabowo begitu antusias, begitu semangat menjelaskan prestasi-prestasi ya yang sudah diraih ya, khususnya hampir 2 tahun bekerja sebagai Presiden Republik Indonesia bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ya, seluruh informasi yang disampaikan oleh presiden itu luar biasa. Rasanya kita nggak salah pilih, ya, khususnya bagi kita yang memilih Prabowo Gibran ya. Rasanya kok saya nggak salah pilih. Presiden kita ini keren ya kan. Data-datanya dan pencapaian laporan dari Pak Presiden, laporan prestasi dari menteri-menterinya luar biasa. Ya, misalnya bagaimana sejumlah BUMN utama kita ya, perbankan, semen Indonesia, pupuk Indonesia, Pertamina, Garuda Indonesia itu mencapai kenaikan laba yang rata-rata di antara kenaikan 50 sampai ada yang 900%. Ya. Nah, ini kan sesuatu yang mencengangkan. Kenapa ini mencengangkan? Karena ya, kalau demikian faktanya, realisasinya yang dirasakan oleh rakyat, apa mungkin ya approval rating Pak Prabowo yang sudah dirilis pekan kemarin oleh 2 lembaga survei kredibel, SMRC dan Indikator Politik, itu justru ya tingkat kepercayaan publik kepada presiden itu justru turun. Ini saya justru agak bingung gitu loh. Apakah data-data yang diterima oleh presiden itu adalah data-data yang real, data-data yang konkret? Karena faktanya ya, sampai hari ini pun masih banyak diskursus ya yang memperbincangkan merosotnya dukungan masyarakat ya kepada presiden yang nilainya bagi saya itu signifikan. Bayangkan misalnya yang disampaikan oleh SMRC, ya periode terakhir yang mereka survei itu Juni ya, itu tingkat kepercayaan publik kepada presiden itu dari ya kalau kita ambil pukul rata dari menerima jabatan sebagai presiden dengan tingkat kepercayaan publik hampir 83% menjadi 51,1%, artinya lebih dari 30% terjadi penurunan. Kemudian juga indikator politik lebih parah lagi. Tingkat kepercayaan publik kepada presiden justru turun 49,8%. Ini sesuatu yang benar-benar bertolak belakang dengan apa yang tadi disampaikan oleh presiden, bahwa tim pemerintah ini ya melakukan sebuah terobosan-terobosan, prestasi-prestasi yang hebat selama 2 tahun bekerja ya di pemerintahannya. Saya nggak tahu nih miss-nya ada di mana, loose-nya ada di mana ini. Missing di mana? Apakah data atau memang kurang komunikasi kepada masyarakat sehingga masyarakat yang diwakili dari teropongan yang dilakukan oleh 2 lembaga survei kredibel itu ya melihatkan hasil yang bertolak belakang. Mari kita tanya kepada rumput yang bergoyang, bukan kepada tetangga. Ini bagi saya sampai sekarang saya tadi masih mencoba mencari data. Kenapa ya kok apa yang disampaikan oleh presiden ini tidak diapresiasi oleh publik? Mestinya dengan capaian atau laporan presiden hari ini yang begitu dahsyat ya, harusnya tingkat kepercayaan publik kepada presiden itu tetap di angka antara 75 sampai 80%. Bayangan saya begitu. Tapi justru yang terjadi ya, tingkat approval rating presiden ya, yang kalau bisa diekuivalenkan dengan tingkat elektabilitas ya, itu benar-benar di luar dari apa yang disampaikan atau yang dilaporkan presiden kepada sidang MPR RI ya pagi tadi, yang benar-benar membuat saya tercengang. Saya nggak tahu apakah kita semua ya melihat ini juga pada saat mendengarkan pidato presiden. Yang saya langsung kaget adalah itu tadi. Lah, ternyata bagus ini. Ini yang salah datanya dari data-data yang diteropong oleh lembaga survei itu
atau yang salah masyarakat yang memang tidak suka lagi dengan presidennya walaupun sudah berprestasi, atau yang salah ini adalah tim komunikasi presiden atau tim komunikasi pemerintah, sehingga ya masyarakat secara umum tidak mengetahui kerja-kerja hebat pemerintahan ini. Nah, saya pikir syukurnya ya ada sekarang yang disebut dengan kabinet bayangan. Di sini saya merasa, oh iya, penting juga ada kabinet bayangan. Mereka harus bisa menjelaskan itu. Orang-orang yang katanya hebat secara latar belakang akademisnya, ya mempunyai pengalaman, ya dan punya pemahaman. Mereka lah yang kita mintain. Mungkin ini seminggu ke depan, ya anggota tim kabinet bayangan harus merespon sebuah ketimpangan informasi seperti ini yang antara hasil survei ya dengan laporan keberhasilan pemerintah yang luar biasa hebat ini. Kalau kabinet bayangan membenarkan data, berarti hasil survei yang kita pertanyakan. Hai Ferry Amsari, kau kan mensesnek di kabinet bayangan. Kau pelajari ini, ya kan? Ya, kita nggak bicara nota keuangan dulu deh ya, kita bicara laporan presiden dulu selama 2 tahun bekerja di sidang tahunan tadi. Ya, itu dulu. Kau pelajari pidato kenegaraan tadi ya bersama anggota kau itu kan berapa orang tuh, 8 orang pas 9 orang ya kan kabinet bayangan. Nah, kalau kau memang atau kalian memang menemukan hal-hal yang menakjubkan, ya, apakah menakjubkan dalam arti positif atau menakjubkan dalam arti negatif, ya kau sampaikan juga nanti rilis ke, atau kau juga bikin, nggak tahu kalau kabinet bayangan ini sidang tahunannya kemana ini. Kalian sampaikan juga hasil review ya terhadap laporan presiden dalam pidato kenegaraannya tadi. Ya. Nah, kemudian saya sengaja menaruh buku ini di atas meja supaya teman-teman bisa lihat semua. Ya, ini buku tulisan dari Pak Prabowo yang dibukukan ya, Paradok Indonesia dan Solusinya. Ya, jadi astacita dari Pak Prabowo itu berangkat dari hasil perenungan Pak Presiden ya tentang sesuatu yang terjadi di Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai pemerintahan reformasi, sejak kita merdeka sampai sekarang, maksudnya Pak Prabowo itu melihat ada sesuatu paradok yang terjadi di negara kita. Inilah yang beliau tuangkan dalam data, angka, dan analisa, sehingga di sini memang paradok itu artinya begini, ada sesuatu yang tidak semestinya Indonesia seperti ini. Ya, Indonesia yang kaya raya melimpah sumber daya alamnya, ya kan, baik di laut maupun yang ada di daratan, dengan kondisi masyarakat Indonesia yang relatif masih miskin. Inilah sesuatu yang menurut Pak Prabowo diberi istilah sebagai paradok Indonesia, ya, dan solusinya. Jadi buku ini memang ditulis sebelum Pak Prabowo menjadi presiden. Saya menerima buku ini dari tahun 2022. Ya kan, sementara kan Pak Prabowo menjadi presiden itu sejak tahun 2024. Nah, Astacita itu kemudian diperas buku ini sehingga menjadilah Astacita. Ya. Nah, memang di dalam buku ini nanti di bagian akhir ada yang sedikit yang akan saya ungkapkan ya dari buku ini, tetapi dengan paradok Indonesia itu Pak Prabowo memang akan melakukan semacam, ini bahasa saya sih mudah-mudahan nggak terlalu ekstrim ya, Indonesia ini sedang diriset ulang oleh Pak Prabowo. Ternyata kita ini gembel, miskin, bodoh, ya, liar dan seterusnya karena memang ada yang salah di dalam sistem politik kita, ada yang keliru dalam implementasi sistem ekonomi kita, ada yang salah dan keliru dalam penerapan sistem hukum kita, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang akan diriset ulang oleh Presiden Prabowo. Nah, apakah cukup waktu 5 tahun ini? Jelas itu tidak cukup. Ya, bahkan jika Pak Presiden
berkenan maju kembali 2029 dan menang 10 tahun pun belum cukup. Karena meriset Indonesia dengan kondisi yang sudah sedemikian buruk, apalagi kita tahu kondisi sekarang pemerintahan Prabowo Gibran ini, ya kan? Nah, makanya tugas ya seperti yang tadi saya sampaikan, syukur ya sebelumnya ini sudah ada kabinet bayangan. Kita tunggu bagaimana tinjauan kritis dari kabinet bayangan merespon pidato kenegaraan tadi. Dan tentu juga banyak ekonom-ekonom, para pengamat ya di luar sana juga pasti akan memberikan komentar, termasuk juga dua lembaga survei itu tadi harusnya memberikan penjelasan, para pakar politik ya, pakar komunikasi juga harus memberikan penjelasan dan analisanya atas ada suatu gap ya antara hasil survei ada di sini ya dengan laporan presiden begini. Harusnya kan begini, set bertemu dia, connect gitu lah, nyambung. Ini kan nggak seret, nggak nemu nih barang, berselisih jalan ya. Hasil survei itu ya yang dilakukan oleh SMRC adalah sebuah metode penelitian kuantitatif dengan menanyakan responden dengan basis data 1.200 responden dengan metode dengan randomnya multi-stage sampling, ya kan? Dan itu memang secara metodologi dapat dipertanggungjawabkan dengan 1.200 responden. Nah, kenapa hasilnya tingkat approval rating Pak Presiden ini anjlok dan merosotnya signifikan 30 atau sampai 32%? Ya, baru kali ini seorang presiden yang di masa periode pertamanya ya mengalami penurunan ya yang luar biasa tingkat approval ratingnya baru di era Pak Prabowo. Nah, jadi lembaga survei ini menanyakan ke responden, apakah Bapak Ibu, misalnya pertanyaannya ya, apakah Ibu dan Bapak puas dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Apakah Bapak Ibu tahu dengan apa yang dikerjakan pemerintah saat ini? Apakah Ibu merasa bangga dengan presiden kita saat ini karena bekerja dengan baik? Nah, jawaban-jawaban dari ya ini beberapa contoh pertanyaan aja, saya juga nggak tahu persis ya model kuesionernya seperti apa ya, tetapi lebih kurang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke responden itu adalah seperti itu, dan hasilnya ya SMRC mengeluarkan angka dari 1.200 responden itu yang dipilih secara acak tentunya ya kan, itu memberikan jawaban 51,1% nggak puas dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya tim ekonominya dan aparat penegak hukum dari pemerintah. 51,1% loh. Dari mana masyarakat yang 51,1% dari sampling 1.200 responden itu mendapatkan suplai informasi sehingga mereka nggak puas? Apakah dari televisi, apakah dari media sosial, atau ya dari gosip-gosip warung kopi, arisan-arisanan, WhatsApp grup ya, atau apa? Sehingga ya pencapaian yang luar biasa menurut saya seperti yang disajikan oleh presiden tadi pagi maksudnya, itu benar-benar mengesankan, bagi saya itu sangat mengesankan, luar biasa. Nah, begitu juga responden yang menjawab dari survei indikator politik, malah 49, lebih dari 51% ya mengatakan mereka tidak puas dengan Pak Presiden. Ada apa ya? Mungkin teman-teman penonton Ruang Konsensus, kalau ada yang ingin memberikan analisa, sumbangan pemikiran, bisa tulis di kolom komentar. Kenapa antara tingkat kepercayaan publik yang bisa diartikan sebagai bentuk dukungan masyarakat kepada pemerintah saat ini ya itu merosot. Padahal pemerintah kita ini mengaku sudah bekerja maksimal dan hasilnya luar biasa bagus. Ya, ada apa ini? Saya tercengang. Dan Pak Prabowo mengatakan tadi bahwa periode saya adalah periode menyelesaikan masalah dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Ya jelas lah Pak, ketika ada peralihan pemerintah pasti ada sisa persoalan yang ditinggalkan. Ketika Bapak nanti juga selesai, presiden yang sebelumnya juga pasti mengatakan, saya menyelesaikan masalah-masalah dari periode sebelumnya. Pasti akan begitu terus sampai hari kiamat Pak. Jangan kemudian kata itu diartikan seolah-olah periode Bapak, periode presiden-presiden sebelumnya adalah bermasalah semua. Ya kata-kata bersayap Pak Prabowo tadi itu bagi Pak Jokowi yang hadir langsung itu pasti jadi nggak enak. Loh Pak Jokowi itu kan presidennya Pak Prabowo. Pak Prabowo waktu 2019-2024 kan Menteri Pertahanannya beliau, Menteri Pertahanannya Pak Jokowi. Ya. Nah, ini agak-agak sedikit mencubit-cubit juga Pak Prabowo tadi dalam pidatonya. Ya tipis-tipis tuh, banyak sekali tipis-tipisnya. Ya Pak Prabowo tadi mencubit-cubit Pak Jokowi ya di forum terbuka. Mudah-mudahan nggak semua orang nggak semua orang paham arahnya kemana ya. Bahwa sebelumnya begini, sehingga sekarang saya menyelesaikan banyak sekali sisa persoalan yang ditinggalkan. Saya akan selesaikan dengan cara saya, ya nggak begitu juga caranya Pak Prabowo gitu loh. Pak Jokowi lah yang punya kontribusi besar ya membuat Bapak bisa mengimplementasikan cita-cita Bapak dalam buku Paradok Indonesia ini. Ya. Ini PR bersama kita. Ya, ada apa sehingga ya presiden dengan begitu gagah, begitu percaya diri, tingkat tinggi, ya begitu bersemangat, berapi-api, ya menyampaikan sebuah hasil kinerja yang luar biasa kepada masyarakat Indonesia, ya. Tetapi tingkat approval ratingnya beliau, tingkat approval rating pemerintahan ini merosot tajam. Siapa yang salah ini? Datanya atau manusianya? Oke, di bagian akhir dari dari episode kali ini, saya menjelaskan sedikit ya. Ini dari buku Pak Prabowo ya. Jadi kesimpulan dari Paradok Indonesia dan bagaimana solusinya. Ya, saya bacakan. Jadi Pak Prabowo itu akhirnya membuat sebuah kesimpulan pencapaian pemerintah RI 10 tahun terakhir. Ya, dibuat dua kategori. Ya, tantangan besar dan ekonomi untuk ya tantangan besarnya apa? Satu masalah ekonomi, yang kedua adalah masalah demokrasi. 10 tahun terakhir menurut pandangan Pak Prabowo, ya ekonomi kita ya ternyata untuk pemodal besar. Ya. Terlihat dari ya data kekayaan bangsa mengalir ke luar negeri. Berarti di era Pak Prabowo, di era Pak SBY, di era Pak Jokowi, di era Bu Mega, di era Gus Dur, termasuk juga di era Pak Prabowo, Pak Soeharto, ya Pak Harto, era Orde Baru, Pak Habibie juga, Pak Gus Dur, ya. Ekonomi untuk pemodal besar, ya. Kemudian, ya diberikan solusi. Solusinya yang sudah dilakukan adalah kebijakan. Misalnya untuk ekonomi kebijakan pengungkapan sukarela dan amnesti pajak serta hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri. Dan kemudian 10 tahun terakhir juga dari masalah ekonomi itu ya yang dilakukan oleh sejumlah presiden sebelumnya telah dibentuk jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat dan aturan baru koperasi multi pihak. Kemudian sudah diciptakan untuk menyelesaikan masalah tadi penyederhanaan kebijakan ekonomi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara baru serta mengutamakan produk dalam negeri. Nah itu masalah ekonomi ya, yang 10 tahun terakhir nih, maksudnya ketika Pak Prabowo belum menjadi presiden. Untuk masalah demokrasi ya, Pak Prabowo mencatat ya, selama reformasi khususnya, demokrasi telah dikuasai pemodal besar. Ya, berarti sistem pemilihan yang bersifat langsung, apakah itu pilkada maupun pilpres, itu ternyata disimpulkan bahwa demokrasi kita dikuasai oleh pemodal besar. Akhirnya apa? Marak
politik uang karena biaya demokrasi mahal. Ya, solusi yang ditawarkan pada 10 tahun terakhir yang sudah dijalankan maksudnya ya, telah dilakukan penyederhanaan pelaksanaan pemilu dan pilkada. Oke, nah itu kan beliau belum jadi presiden nih. Nah, setelah beliau menjadi presiden ya, dibuat juga proyeksi nih tantangan pemerintah Republik Indonesia ke depan bersama beliau nih 10 tahun ke depan berarti 2 periode ya, asumsinya nih 2 periode 1 dekade. 1 dekade itu adalah 10 tahun. Nah, tantangan besar apa Republik kita ini selama satu dekade ke depan? Ya, berarti kalau 2024 berarti ini diproyeksikan sampai 2034 ya. Dua variabel juga, ekonomi dan demokrasi. Nah, tantangan besar dalam ekonomi ternyata masih sama. Ekonomi untuk pemodal besar ya. Nah, dengan tantangan itu apa masalahnya nanti? Masih ada kekayaan bangsa yang mengalir keluar. Semakin melebarnya kesenjangan pendapatan. Makanya kalau yang dimaksud dengan kesenjangan pendapatan itu ya, kita mendengar 50 orang di Indonesia menguasai kekayaan dari 280 juta penduduk. Itu kan berarti kesenjangan pendapatannya kan memang signifikan. Kemudian ancaman masuk perangkap negara menengah atau middle income trap jika ekonomi tumbuh kurang cepat. Nah, demokrasi sama. Ya, untuk variabel demokrasi sama. Ya, masalah demokrasi dikuasai pemodal besar, ya. Nah, untuk masalah ekonomi tadi, nah makanya apa yang kita dengarkan selama 2 tahun terakhir ternyata Pak Prabowo di dalam astrategitanya memang sudah berusaha mengimplementasikan solusinya ya. Solusi dari ekonomi dikuasai oleh pemodal besar, Pak Prabowo sudah melakukan ekonomi untuk rakyat Indonesia ya, dengan cara apa solusinya? Penerapan Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi khususnya pasal 33 secara semakin konsekuen ya. Kemudian implementasi selanjutnya adalah BUMN dan koperasi jadi ujung tombak. Makanya kita melihat nih KPMD, Koperasi Merah Putih, KMP ya, Koperasi Desa Merah Putih ya, itu dioptimalkan ya. BUMN juga mau dirapihkan. Nah, dengan perapihan itu diharapkan ada pertumbuhan ekonomi double digit dengan investasi besar di pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, pengolahan, dan industri strategis. Nah, ya, jadi kalau kita melihat dari proyek MBG, dari proyek Nantara, ya, dari Pak Prabowo benar-benar konsekuen dan bahkan menerjang apapun untuk mengimplementasikan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ternyata solusi dari bagaimana ekonomi itu untuk rakyat Indonesia. Nah, untuk demokrasi 10 tahun ke depan ini yang perlu renungkan dan kita kaji juga nih. Kalau di dalam 10 tahun ke depan ya, Pak Prabowo menawarkan sebagai solusi demokrasi dikuasai oleh pemodal besar hampir 30 tahun kita merdeka, Pak Prabowo akan mengatakan demokrasi oleh dan untuk rakyat Indonesia dengan cara apa? Pelaksanaan demokrasi sesuai konstitusi berasaskan musyawarah mufakat nih. Ya, jadi ada rencana atau ada semacam visi untuk membuat kekisruhan dalam memilih bupati, gubernur, wali kota, ya, anggota termasuk juga presiden, tidak lagi mungkin dengan pemilihan presiden langsung, tetapi dengan cara musyawarah mufakat lagi nih, DPR atau MPR yang memutuskan. Nah, ini menarik juga nih. Makanya kemarin sempat heboh bahwa di dalam anggaran dasar, dalam manifesto politik Partai Gerindra, dalam anggaran dasarnya memang ada sebuah kalimat yang menyebutkan bahwa Gerindra ingin mengembalikan kepada semangat konstitusi kita yang asli, bahwa presiden itu dipilih lagi oleh MPR, sehingga biaya politik ya dengan pemilihan presiden langsung itu
menjadi lebih murah. Jadi rakyat tidak lagi memilih presiden langsung, tapi memilih presiden itu lewat wakil-wakilnya yang ada di DPR dan MPR. Mari kita kaji sejenak, ya. Ini agak sedikit menggelitik saya, ini agak mengganggu juga, ya. Pemilihan presiden langsung adalah buah dari reformasi. Memang hampir kita 20 tahun 25 tahun lebih kurang, tapi lebih kurang kita tuh sudah melakukan pemilihan presiden langsung itu anggap sudah menghasilkan presiden 20 tahun, ya 10 tahun era Pak SBY, 10 tahun era Pak Jokowi. Itu memang berbiaya tinggi, tapi itu adalah amanah reformasi Pak Prabowo. Memang itu berbiaya mahal, ya. Tetapi kalau itu kemudian dianggap membuat demokrasi kita dikuasai oleh oligark-oligark besar, ya, apa bedanya nanti kalau kemudian itu dikembalikan kepada MPR? Kalau dikembalikan kepada anggota MPR yang memilih presiden, ya, berarti yang dipilih oleh masyarakat pada saat pemilu bukan lagi anggota legislatifnya, tapi partainya. Jadi kalau misalnya kita akan menghadapi pemilu 2029, ya, kan kita biasa melihat, wah, calon-calon anggota legislatif, ya toh, fotonya segala macam, apalagi kalau musim kampanye, ya kan, bertebaran tuh para calon-calon anggota legislatif baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, misalnya provinsi dan kabupaten kota. Kalau yang dimaksudkan Pak Prabowo sebagai solusinya itu tidak akan ada lagi. Pada saat kampanye nanti kita seperti zaman Orde Baru nih. Pilkadanya, pemilunya, pilpresnya yang dipilih partai. Tidak ada lagi foto-foto capres. Tidak ada lagi foto-foto cawapres. Yang dipilih partai. Jadi partai yang paling banyak kursinya di MPR dan DPR, ya, wakil-wakilnya itulah nanti yang memilih presiden. Sami mawon Pak Prabowo. Kalau sekarang ini anggaplah oligark-oligark itu, ya, pengusaha-pengusaha konglomerat besar itu mengkontribusikan uang besarnya untuk calon legislatifnya terpilih, ya. Kalau dulu seperti itu, nanti dengan yang dimaksudkan Pak Prabowo mereka oligark-oligark itu akan menurunkan dananya ke partai. Partailah yang menjadi temannya oligarki. Apa bedanya, Pak? Jadi saya pikir mari kita diskusikan bersama lagi. Rasanya kurang tepat dan kurang pas, ya, bahwa solusi untuk menurunkan biaya dalam pilkada atau dalam pilpres bukan dikembalikan kepada MPR. Itu hanya pindah tempat aja, Pak. Praktiknya akan sama. Percaya deh, ya. Apakah kita percaya anggota DPR itu benar-benar, ya, bisa memilih enggak? Kalau udah dia sebagai terpilih nanti, ya, aduh, ini panjang lagi nih ceritanya, padahal monolog ruang konsensus ini harusnya cuma setengah jam, ini udah lebih setengah jam. Tapi ini adalah sebuah persoalan serius, ya. Banyak PR ini sepertinya, baik tentang buku Paradok Indonesia yang menjadi semacam masterpiece-nya Pak Presiden kita, ya. Bayangkan nanti saya ngebayangin waktu Orde Baru itu memang saya belum memilih, ya kan. Tetapi saya masih bisa merekam, ya, bagaimana partai-partai itu loh berkampanye. Jadi yang beredar di jalan-jalan, yang dipasang di jalan-jalan itu lambang partai segede-gede gaban. Ya, baik di jalan utama, di kampung, ya. Di mana-mana tuh pokoknya gambar partai, logo partai. Nggak ada lagi kita melihat gambar-gambar calon-calon anggota legislatif, calon-calon gubernur, calon-calon bupati, calon-calon wali kota, dan juga calon presiden dan calon wakil presiden. Nggak ada saat itu, hanya hanya bendera partai. Nah, apakah 2029, 2034 dengan koalisi yang dimiliki oleh Pak Prabowo saat ini di pemerintahan, di mana pemerintahan itu ternyata sekarang sudah menjadi satu badan ini, walaupun ini salah ini menurut saya, karena antara kekuatan di eksekutif dengan kekuatan legislatif itu satu badan ternyata, karena para menteri Pak Prabowo, khususnya para Menko itu adalah para ketua partai. Jadi
di partai itu, di kabinet, para ketua partai itu anak buah presiden. Sementara anak buah presiden ini punya anak buah di DPR RI. Jadi kan sama aja ini. Jadi presiden itu anggota DPR yang ada di Senayan yang jumlahnya sekitar 82% ya. Itu adalah anak buah presiden juga. Ini kan keliru namanya. Wajar kan sekarang makanya muncul kabinet bayangan. Ya, karena mereka melihat tidak ada lagi check and balances di dalam sistem politik kita dengan penerapan koalisi permanen yang dibentuk oleh Presiden Prabowo saat ini. Jadi di era dalam peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini ya menjadi sangat panas politik kita dengan perkembangan-perkembangan politik mutakhir yang berkembang yang disampaikan oleh Pak Presiden. Ya, ini perlu saya sampaikan supaya menjadi diskursus kita bersama bahwa ada wacana dari Pak Prabowo, ada wacana dari Partai Gerindra untuk mengembalikan sistem pemilihan itu kepada yang berasaskan musyawarah mufakat. Saya mengartikan musyawarah mufakat tidak ada lagi pemilihan presiden langsung. Semuanya yang memilih nanti di MPR. Berarti akan ada lagi amandemen. Apakah dengan kekuatan koalisi yang dimiliki oleh presiden ini ya beliau mampu ya memaksa para ketua partai menyetujui amandemen lagi atau mencabut amandemen yang pertama dan kedua yang merubah sistem pemilihan. Saya nggak ngerti. Itu tugas Ferry Amsari di Kabinet Bayangan. Demikian dulu ya, agak panas ini. Agak berbahaya juga ini situasinya. Tapi mari kita menyambut kemerdekaan ini ya dengan sebuah perkembangan yang bagus tentunya. Ya biasa, ini kan hanya wacana politik yang bisa kita diskusikan bersama. Ya kita hanya mengkritisi ya supaya ya ada penajaman-penajaman, ada revisi-revisi dari pemikiran Pak Prabowo yang ada dalam buku ini. Sebelum saya tutup, mari kita kuatkan lagi energi kita dengan meminum wedang jahe Pak Jokowi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, enak. Kita bertemu lagi di monolog ruang khusus berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.